Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala muslimin wa Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis fi anwa'is shadaqah, menerangkan tentang macam-macam sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ala kulli muslimin shadaqatun wa fi riwayatin ziyadah kulla yawmin. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ala kulli muslimin shadaqatun, wajib atas setiap orang Islam bersedekah. Dalam satu riwayat ada tambahan kulla yaumin, setiap hari. Kita itu bangun tidur sebenarnya disuruh bersedekah. Sedekah. Apa sedekah itu? Kan ada cerita dalam Al-Quran menyatakan bahwa ada orang yang sudah mati, minta dihidupkan lagi kepada Allah, maunya hanya supaya dia dapat bersedekah itu ya. Artinya sedekah itu ternyata di akhirat nanti itu sangat besar balasannya. Setelah melihat orang tersebut akan ganjaran sedekah, sampai-sampai dia mau balik lagi minta dihidupkan untuk hanya bersedekah. Bersedekah ini ibadahnya tak langsung kepada Allah, tetapi melalui manusia atau makhluk yang lain. Ibadah sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah ma yakhrujul insan min malihi ala wajhil qurbah. Sedekah itu apa yang dikeluarkan oleh manusia dari harta bendanya, yaitu ala wajhil qurbah. Tujuannya supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu, oleh sebab itu sedekah tujuannya ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada artinya sedekah itu diumum-umumkan, diberitahu semua orang, atau kita menanggung seseorang yang tidak mampu, tak usah kita beritahu orang lain, karena balasannya bisa hilang. Di dunia balasannya itu adalah rezeki atau harta benda kita di dunia ini jadi berkah gitu, sebab dia tidak akan habis. Sedekah itu kan di dalam wajibnya disebut zakat. Nah, biasanya sedekah itu dari atas ke bawah disebut sedekah, dari bawah ke atas namanya hadiah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak mau menerima sedekah, hadiah mau. Ada orang datang Rasulullah memberikan sedekah, kata Rasulullah, saya tidak menerima sedekah. Karena apa? Biasanya sedekah itu diberikan kepada yang lebih rendah tingkatannya. Jadi Rasulullah, kalau ini hadiah baru Rasulullah menerima, walaupun sama bentuknya, tapi
nilai atau tingkatan lain. Ini yang nama. Kalau wajib namanya zakat, tapi dalam Al-Quran juga disebut sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara mustaqiin, itu kan yang ada 8 golongan itu. Karena gini, orang bersedekah pertama dia menolak bala, yang kedua dosanya ikut keluar karena sedekah. Nah itulah dia keluarkan tidak sadar, bukan duitnya habis, enggak, dia kita menambah rezeki katanya. Cuma syaratnya itu kadang-kadang lupa kita apa namanya, digoda oleh setan. Susah untuk menutup mulut kalau tidak cerita sama orang lain. Nah, padahal itu tantangannya. Karena kalau udah cerita hilanglah semuanya. Barang betul lah. Saya udah memberi dia begini. Contoh jalan kita nyumbang masjid ini, jangan diberitahu siapapun supaya rezeki kita itu berkah. Kalau tidak rugi lagi. Kan seperti dalam hadis sudah menyatakan bahwa di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antara 7 itu ada 7 golongan. Pertama, imam, pemimpin yang adil. Nah, itu yang adil itu tidak zalim. Adil itu sendiri kan waktu syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Bukan adil itu bukan sama rata, enggak. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, seperti mengadili seseorang. Kalau dia salah, ya tetap salah, mengikut peraturan hukumnya apa, dan peduli pangkatnya apa ataupun kedudukannya sebagai apa, itu namanya adil. Waktu syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kemudian ada cerita lagi yang di dalam lindungan naungan Allah. Artinya kan kita pada hari kiamat mahsyar nanti, orang semuanya itu takut, ketakutan semua. Itu ada 7 golongannya itu yang mendapat naungan Allah, jadi lindungi Allah. Salah satunya itu orang yang bersedekah. Dari 7 tersebut, imam yang adil, banyak kan? Ada orang yang saling berkasih di jalan Allah, berpisah jalan Allah. Kemudian ada orang yang berzikir pada Allah, kemudian air matinya keluar, itu dengan Allah. Setelah itu ada orang yang hatinya bergantung dengan masjid terus, sukanya di masjid terus. Ada lagi orang yang pemuda, yang hidupnya sejak muda ibadah aja, dia tidak terikat dengan kehidupan yang bebas di luar. Sedangkan pemuda atau remaja itu paling mudah digoda oleh setan dan iblis. Ketika ada percakapan antara Rasul dan iblis, Rasul nanya, bagaimana dengan remaja dan muda? Kata setan, kalau menghadapi remaja saya tidak masalah, anak muda digoda. Nah, ada pemuda hidupnya tumbuh dewasanya itu dengan ibadah, terus tidak peduli dengan kehidupan remaja. Itu termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang tadi, ada orang yang bersedekah yang tersembunyi orang tidak tahu, sehingga dikatakan tangan kanannya, tangan kirinya pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya karena tersembunyi. La ya'lamu shimaluhu ma yaf'alu yamin. Tidak tahu tangan kirinya itu yang dilakukan oleh tangan kanan. Dia bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Jadinya disimpan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika hidup suka memberi sedekah orang. Setiap hari pagi mengantarkan makanan untuk uang di depan rumah orang yang tidak mampu.
Orang tidak tahu siapa yang memberi setiap pagi. Setelah Imam Ja'far Shadiq wafat, hanya besok tidak ada lagi yang beri uang. Baru orang tahu bahwa Imam Ja'far Shadiq yang selalu memberi makanan atau uang di mana di hadapan orang-orang miskin tersebut. Itu namanya dia di akhir nanti itu kan sedekah yang akhirnya Allah memberi ganjaran mendapat lama. Artinya sam'atun yuzilluhu Allahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang ada dalam Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Itulah kata-kata terakhir. Kemudian ini terus Rasul bersabda, setiap muslim itu wajib bersedekah setiap hari. Waqalu, maka para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, fa'ilam yajid, wahai Nabi Allah, bagaimana jika tidak menjumpai yang bersedekahkan? Qala yahmalu biyadihi wa yanfa'u nafsahu wa tasaddaqu. Dalam bekerja dengan tangannya, maka memberi manfaat pada dirinya dan dia pun bersedekah. Artinya dia bekerja, kemudian hasil kerjanya itu memberi manfaat dan dia bersedekah. Kalau fa'ala yajid, maka jika tidak ditemui yang seperti itu, yu'inu dzal hajat makhluk, yaitu menolong orang yang mempunyai keperluan hajat, itu jadi sedekah juga. Kita membantu orang dengan ikhlas yang mempunyai hajat macam mana, itu dianggap sedekah. Fa'ilam yajid, jika tidak ditemui, falyamal bil ma'ruf, maka adalah beramal dengan kebaikan. Wa fi riwayatin falyamal bil khair, menyuruh berbuat baik. Au bil ma'ruf, juga sedekah. Kita memberi tahu orang, memerintah kepada orang yang baik, itu pun dianggap sedekah. Wal yumsik anisyari, dan menahan atau mencegah dari perbuatan buruk, itu juga dianggap sedekah. Banyak sekali sedekah. Sampai dikatakan bahwa sendi-sendi badan kita ini tiap hari itu perlu bersedekah. Tangan, kaki, semua yang tubuh, anggota tubuh ini mesti bersedekah. Ini semuanya itu dipertanggungjawabkan. Contohnya ya, kita kan, tapi kalau bertingkatnya orang tinggi, itu rasa syukur. Contoh, kita punya tangan, punya kaki, dibuatkan apa? Mulut, hidung, itu kan nikmat Allah semua sebenarnya. Untuk membalasnya itu kita sedekah. Tetapi kalau kita tidak mampu, maka sholat duha. Nah, 2 rakaat sholat duha itu dapat menggantikan sedekah kita itu. Sedekah untuk persediaan tubuh. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diwasiatkan oleh Rasulullah supaya pertama salat duha, yang kedua salat witir sebelum tidur, terus setiap bulan puasa 3 hari. Nah, itu puasa. Jadi sedekah ini kita ini wajib. Harus, bukan wajib itu zakat. Kita dituntut. Contohnya itu mengapa dituntut? Itu sebenarnya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda syukur tersebut Allah sudah memberikan apa-apa kepada kita kenikmatan, maka kita balas dengan sedekah istilahnya. Sampai menolong orang, berbuat baik, bahkan yang menyenangkan orang lain, itu pun dianggap sedekah. Terus fa'ilam yaf'al, kata sahabat, maka jika kita dapat menyuruh perbuatan baik, fal yumsik anisyari, maka tahanlah segala perbuatan jahat. Fa innaha lahu sadaqatun, maka sesungguhnya dia adalah sedekah. Dirinya mau berbuat jahat, tahan-tahan, tidak sanggup berbuat, itu juga dianggap sedekah. Kesimpulannya, sedekah itu adalah
segala perbuatan baik menyenangkan, pada umumnya menyenangkan kepada orang lain. Bahkan yang dikatakan senyuman pun adalah sedekah. Yang penting orang senang. Sehingga kalau kita lihat ajaran Islam ini halus, lembut, isinya hanyalah kebaikan, bukan kekerasan. Itu dari Rasulullah yang disebut al-adabun nabawi, adab Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah hadis. Al-muslimu la yahmil khairin nafsi faqat bal khairu wa khairi ghairi. Orang Islam itu tidaklah beramal atau berbuat untuk kebaikan dirinya saja, tetapi hendaklah orang Islam itu berbuat untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Waqad akata alaihi Rasulullah SAW, dan sungguh telah menumbuhkan Rasulullah SAW bahwa setiap hari itu sedekah harus sedekah. Wasuduknya ulul, dan tetap pada sedekah adalah akhlak yang mulia yang tahu biar orang miskin dan mengambil manfaat darinya orang fakir dan orang-orang yang miskin. Fa'ilam yajid ma itu sedekah jidditul amal, maka jika tidak mendapatkan apa yang disedekahkan, maka adalah dia bersungguh di dalam beramal. Itu namanya sedekah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, macam-macam sedekah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazru zar'an wa ya'kulu khairan aw ihsanan aw bihimatun illa kana bi sadaqah. Rawahu Bukhari. Tak seorang pun dari orang Islam yang menanam tanaman atau menaburkan benih ke tanaman, kemudian memakan tanaman atau benih-benih tersebut, burung-burung ataupun manusia ataupun binatang, illa kecuali kalau bi sedekah, kecuali ada bagian dalam sedekah. Jadi asalkan ikhlas. Contoh, orang nanam padi di sawah itu kan, kemudian tanam padi udah menguning, tiba-tiba datang burung memakannya, dibiarkannya misalnya sempat, maka kita sebaiknya tidak usah marah, udah terlanjur dimakan, itu dikaudiatkan baik, jadi sedekah, pahala besar di akhirat. Kemudian punya kebun rambutan, jadi orang, kalau kita ngamuk hilang sedekahnya. Kalau kita, sebab kalau kita tidak rela kan kita harus jaga, tutup di pagar. Tapi kalau tidak dipagar orang ngambil, kita dalam kaidah itu gini, ridha bi syai'in ridha bima yutawalladu minhu. Ridha kepada sesuatu, maka ridha pula akibat dari sesuatu itu. Contoh, kita punya contoh jadi kita punya motor, tidak dikunci, dibiarkan di jalan, diambil orang. Gimana itu? Sepeda motor letak di luar dan dikunci. Kita kan seolah sudah rela saat diambil orang tuh. Rela kita tidak kunci, berarti rela pula akibatnya. Kalau kita itu usaha, kalau tidak dapat, angkat ya sedekah. Salah sendiri.
Contoh lagi, uang itu uang banyak, letaknya biasanya dalam lemari dikunci. Tiba-tiba uang juta-juta ditaruh di luar, diambil orang. Apakah orang tersebut akan menutup Islam kan? Wasariqatu faqta'uhuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Hukum Islam. Nah, pencuri yang bagaimana yang dipotong tangannya? Seandainya naruh barang atau uang dalam rumah kita, tapi bukan dalam lemari, bukan di tempat penyimpanan uang, dia taruh di luar di pelantaran atau di meja tamu, kemudian dicuri orang. Apakah orang tersebut dipotong tangan atau enggak? Nah, kan orang menyatakan kejam katanya hukum Islam, curi potong tangan kanan, curi lagi potong tangan kiri, curi lagi potong kakinya, akhirnya dihitung semua. Nah, yang bagaimana yang dipotong tangan? Apakah setiap orang mencuri potong tangan? Tidak. Kalau uang kita dicuri orang, kita salah nyimpan bukan tempatnya, itu tidak dipotong tangan. Dia potong tangan itu adalah menyimpan sesuatu di tempatnya, dikunci, dibongkar orang tidurin. Nah, itu baru dia. Tapi kalau kita sendiri sembarangan menaruhnya, dicuri orang, sedekah lah itu. Ya kan sedekah. Kalau kan tidak mau balik susah dah, siapa nanti nama balik, bagus sedekah, bisa sedekah. Karena apa? Salah sendiri. Itu di dalam Islamnya sebenarnya bukan, tapi banyak menyatakan bahwa Islam itu kejam, padahal tidak. Ada peraturannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan tadi hadis yang tadi itu. Ini ada orang nelpon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis san'atun yudhillu muqafi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Al-imamu al-adil wa syabun asyam bi'ibadillah wa rajulun qalbu ma'alqan bil masajid wa rajulan yatahaba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansamin wa jamulun wa qala inni akhafullah wa rajulun fi khalwatin yazkurullah wa yajri aynuhu bi khawfillah wa yatasaddaqu hatta la ya'lamu ma yaf'alu. Ada 7 golongan yang diberi naungan Allah padahal yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasyabi ibadillah, pemuda atau remaja yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah saja. Waladul qalbu mu'allaqun masajid, orang yang hatinya bergantung kepada masjid, artinya suka ke masjid, ya itu dalam nama Allah masjid. Kemudian rajulan yatahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, seorang laki dengan kawannya dengan siapa berkasih sayang di jalan Allah, berkumpul karena Allah dan berpisahnya pun karena Allah, itu dapat naungan di akhirat. Kemudian wajib da'atu imratun zatu mansibin wa qala inni akhullah, seorang yang diundang seorang wanita yang cantik
dan mempunyai keturunan yang baik untuk diajak berbuat zina. Kemudian laki-laki itu menolak yang katanya, aku takut kepada Allah, inni akhafullah. Seandainya ada lelaki seperti itu, maka dia akan nanti dalam naungan Allah. Kemudian seseorang juga yang bersunyi-sunyi, bersepi-sepi, berzikir kepada Allah, hatinya tenang, kemudian mengalir air matanya, itu pun akan dalam naungan Allah. Kemudian seseorang yang bersedekah tanpa diketahui orang lain, sehingga dikatakan tangan kirinya pun tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya dia sembunyi, tidak diberitahu siapapun. Jadi apa saja oleh perbuatan ini, perbuatan sedekah ini syaratnya satu ya, tidak usah diberitahu siapapun. Tapi kalau membuat contoh supaya orang lain mengikuti itu tidak apa-apa. Tapi atau untuk ujub, merasa bangga atau riya, merusak amal kita. Tapi kalau bercontoh supaya orang, contoh gini, contohnya seperti kita tahajud tengah malam. Kemudian kita ini pengen orang-orang keluarga kita atau tetangga kita juga tahajud. Ayo kita sholatnya sama-sama. Tadi saya sudah sholat tahajud, sudah sedap rasanya. Jadi kita sama-sama lagi. Itu tuh mengajak supaya dia mau, tidak apa-apa. Tapi kalau kita hanya sekedar membangga-banggakan diri, itulah yang rugi. Tidak ada balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis tentang kewajiban pemimpin. Al-hadis fi wajibi ru'asa nahwa murusihim. Hadis tentang wajibnya pemimpin kepada yang dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'atun fi baiti zawjiha mus'alatun 'an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa sun'atihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, semua kalian, semua kamu adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kamu akan dimintai bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kita semua disediakan pemimpin. Paling tidak pemimpin diri kita sendiri. Kullukum ra'in, setiap kamu Allah adalah ra'in, pemimpin. Kita tidak dapat, kita jadi pemimpin. Dan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pertama, al-imam. Imam itu pemimpin, dia ketua lah. Kalau suatu negara jadi presiden, kalau dia provinsi dia gubernur, kalau dia kabupaten bupati, kota madya wali kota, camat, lurah, RT, RW, sampai dalam rumah tangga, siapa yang hendak memimpin? Suami kepada istri dan anak-anaknya, kakak-kakak yang tua kepada adik-adiknya, semua itu pemimpin. Siapa yang bertanggung jawab pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya itu.
Warajulu ra'in tadi, dan orang laki-laki itulah pemimpin dalam keluarganya. Wa mas'ulun 'alaihi, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita ini akan ditanya kepemimpinan. Wal mar'atu ra'atun fi baiti zawjiha, dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, dan dimintai bertanggungjawab, diperjuangkan atas kepemimpinan di rumah tangganya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi, dan khadam, pelayan, pembantu, adalah pemimpin pada harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan dimintai pertanggungjawaban juga dari pemimpin. Jadi semualah kita ini pemimpin dimintai pertanggungjawab. Ya, qala wa hasibtu an qad qala wa rajulu ra'in fi mali abihi, dan aku mengira Rasulullah bersabda wa rajulu ra'in fi mali abihi, seseorang anak itu ra'in, menjaga, memimpin, bertanggung jawab di dalam harta benda bapaknya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya dari kepemimpinan dan menjaga harta benda. Wa kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in, kata Rasulullah. Dan kepada ra'in yang mempunyai tanggung jawab, pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati, dari kepemimpinan itu. Rakyat. Sekarang itu namanya rakyat berasal dari yang dipimpin itu. Rakyat bahasa Arab, ya, rakyat bahasa Indonesia. Rakyat. Rawahul Bukhari, Muslim, Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmidzi. Apakah rakyatnya al-habid muhtaman, orang yang menjaga, yang dipercayai. Keterangan mamin insanin illa qad ilaihi amrun yudabbiruhu wa yar'ahu. Tiada pun seorang dari manusia kecuali dia akan diwakilkan, diminta petunjuk dari perkara yang dia urus dan dia jaga. Fakulluna ra'in, adapun setiap kita ini ra'in, yang memimpin atau yang menjaga tersebut. Wa kulluna mutalabun bil ihsan, dan setiap kita dituntut bil ihsan, berbuat baik, imasrahihi, dengan apa yang dimintai, yang diminta jagai. Kesimpulannya begini, ambil yang kecil jalan dalam rumah tangga, bapak pemimpin seluruh keluarganya, ibu mimpin harta benda, mengurus rumah tangganya, yang kakak bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, begitulah seterusnya begitu. Nah sekarang, apakah ada yang tidak dipimpin? Bahkan dikatakan seseorang itu adalah pemimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggungjawaban dirinya sendiri, dari segi ucapannya, dari segi perbuatan yang tindakannya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya ada namanya hisab, ya. Makanya ada hisab, dihitung semua itu loh. Jadi seperti ini, Pak, tangan kita misalnya kita berzikir, mulut kita membaca Quran, itu kan nanti dihisab semua itu. Makanya kita memimpin sebenarnya. Tinggal siapa yang kita ikut dalam kepemimpinan itu. Kalau misalnya kita ketua, mimpin yang diketuai, apakah tidak ada yang, kecuali kita hidup sendiri,
Tapi tetap ada yang dititipin dan kita dimintai pertanggungjawaban, namanya hisab. Nah, itulah yang dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin atau penjaga dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita jaga tersebut. Oleh sebab itulah kita ini diminta, diharap juga banyak-banyak apa namanya membaca seperti Subhanallah walhamdulillah supaya timbangan berat amal kita itu bertambah. Nanti dalam hisab amal kita itu menjadi bertambah dengan bertasbih dan kasih pengakuan mensucikan Allah. Segera untuk malam ini sampai di sini, insyaallah kita sambung pada malam Sabtu depan dan keadaan sehat walafiat. Saya minta maaf masalah dan hipertensi ini kadang-kadang muncul darah tinggi susah sedikit macam-macam